Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil khawaij wa tunalu bil rahaib wa husnul khawatimi wa istasqal khamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Boyolangu, Bapak Muhammad Zamroji MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Waka dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Boyolangu. Dan yang paling saya hormati seluruh keluarga besar SMK Negeri 2 Boyolangu, kepada anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 2 Boyolangu yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita dapat bermuajaah secara online dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan. Dan alhamdulillah, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kesempatan buat kita untuk bermuajaah dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan. Sholawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Nabi yang akan kita tunggu sahabatnya di yaumul kiamah nanti. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat bermuajaah kembali dengan saya, Bapak Nova Rozak An-Nafi SPD, selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Boyolangu ini. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk Pondok Ramadan ini dengan tema akhlak. Anak-anak yang berbahagia, apa yang dinamakan dengan akhlak? Seperti apa akhlak itu sebenarnya? Mari kita bahas, kita pelajari bersama-sama. Akhlak menurut bahasa adalah khuluq, yang berarti tingkah laku seorang manusia. Jadi akhlak itu secara bahasa adalah khuluq, yang berarti tingkah laku manusia. Kemudian secara istilah adalah merupakan sebuah sistem yang menetapkan tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi seperti pikir kita, tingkah laku kita, tata cara kita dalam berpikir, tata cara kita dalam melaksanakan sebuah aktivitas, gerak-gerik kita, itulah yang dinamakan dengan akhlak. Namun akan tetapi akhlak di sini ada macam-macam. Akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak yang bagus, dan yang kedua adalah akhlak yang tidak bagus. Ada akhlak yang positif,
juga ada akhlak yang negatif. Adapun akhlak yang positif atau biasa kita sebut dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini akhlak yang terpuji, yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim dan wajib hukumnya fardhu ain untuk dimiliki oleh setiap umat muslim. Jadi contoh akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji ini adalah seperti sikap jujur, kemudian rela berkorban, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Jadi seperti contoh kita mempunyai sikap dalam kehidupan sehari-hari, antara kita bersama dengan teman kita bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Contoh, semisal kita berada di jalan, kemudian ada seseorang yang bertanya kepada kita. Orang tersebut menanyakan di mana alamat yang mereka tuju. Kemudian kita menunjukkan dengan jujur alamat mana, bila mana kita tahu kita menunjukkan alamat kepada orang tersebut, alamat mana yang mereka tanyakan. Kita menjawab, kita memberitahu. Nah, bentuk seperti inilah yang dinamakan dengan etika yang baik, sifat gotong royong, sifat membantu, sifat saling bahu-membahu. Hal-hal tersebut seperti ini salah satu dari contoh akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah. Masih banyak contoh lagi anak-anak terkait dengan akhlakul karimah, seperti hanya tata cara etika kita berjalan, tata cara etika kita untuk duduk, tata cara etika kita untuk tidur, dan banyak sekali. Jadi setiap gerak-gerik kita, setiap lika-liku kita, itu ada akhlak, ada etikanya sendiri. Semisal tata cara kita berjalan yang baik itu tidak seenaknya saja, dalam arti jangan sampai kita sembrono, jangan sampai kita jalan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar jalan yang kita lewati. Mungkin contoh ketika kita waktu berada di sekolah, kita berjalan, kemudian kita bertemu dan bertatap muka kepada guru kita. Bentuk akhlakul karimah harus kita wujudkan terhadap beliau, karena itu juga salah satu yang diwajibkan dan salah satu tuntunan Nabi Muhammad, di mana ketika kita berjalan, kita berjumpa dengan guru kita, kita harus melakukan salam. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak. Itu wajib. Kita sapa dengan salam, kemudian kita senyum. Jangan lupa kita merundukkan badan ketika berjalan di hadapan guru. Itu wajib. Dan itu harus kita laksanakan, dan itu harus kita lakukan dimanapun kita berada dan dimanapun kita ada. Setelah kita salam, kita sapa dengan salam, kita merundukkan badan dan sempatkan waktu untuk berjabat tangan. Kita cium tangan bapak atau ibu guru kita. Dicium, cara mencium tangan bapak ibu guru, cara bersalaman yang baik terhadap bapak ibu guru atau kepada orang tua kita, itu dicium, dicucuk.
tangannya ini dicucup ke mulut, tidak diletakkan di pipi. Kalau diletakkan di pipi itu salah, harus dicucup, dicium pas tangannya ini. Nah, itu tata cara bersalaman. Badannya merunduk, jangan tangannya yang digeret, tapi badannya yang merunduk. Badan yang merunduk mengambil tangan bapak ibu guru atau orang tua kita kalau kita pas waktu salaman dengan orang tua kita. Kemudian itu tata cara contoh ketika waktu kita berjalan apabila kita bertemu dengan bapak ibu guru. Ada lagi ketika waktu kita berada di dalam kelas, ketika waktu kita duduk di dalam kelas. Di sini akhlakul karimah harus kita wujudkan dan wajib kita tonjolkan. Di mana etika seorang murid berada di dalam ruangan kelas itu harus duduk yang rapi, mulutnya tidak boleh berteriak-teriak, berbicaralah apabila itu penting sifatnya untuk dibicarakan. Dan jangan sampai banyak berbicara apabila itu terlalu tidak begitu penting di hadapan orang lain, karena hal tersebut akan merugikan kita sendiri. Jadi ketika waktu di dalam kelas, etika yang baik kita itu, akhlakul karimah yang baik itu harus duduk yang rapi, berbicara secukupnya saja. Mungkin kita ada sesuatu yang harus kita tanyakan kepada bapak ibu guru atau bagaimana. Dan apabila tidak ada sesuatu yang tidak perlu ditanyakan, jangan sampai kita tanyakan. Karena itu nanti akan memicu kegaduhan di dalam ruangan kelas. Munculnya kegaduhan akan memicu kegaduhan yang luar biasa sehingga akan mengganggu proses daripada berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Kemudian etika kita waktu kita tidur itu juga harus kita tunjukkan. Akhlakul karimah ketika waktu kita tidur itu juga harus kita tunjukkan. Tidur yang paling bagus di mana sunnah Nabi yang telah diajarkan kepada kita melalui hadis. Posisi tidur pertama sebelum kita tidur kita harus berwudu dulu. Setelah berwudu kita membaca doa tidur, kemudian kita membaca ayat kursi 1 kali. Ini untuk melindungi kita, dan ini merupakan sunnah Nabi di mana agar kita semuanya tidak ngelindur, kita tidak kelindih, kita tidak bermimpi buruk, agar kita selamat, kita tetap suci. Apabila kita diambil oleh Allah sewaktu-waktu pada waktu tidur kita tidak bisa dibangunkan, maka kita sudah kembali kepada Allah dengan keadaan yang suci, dengan keadaan yang fitrah. Seperti halnya kita waktu pertama kali kita lahir di dunia ini. Setelah membaca doa, kemudian posisi yang baik yang pertama kali itu adalah melumah atau berbaring. Jangan sampai tidur dengan keadaan tengkurap. Karena menurut kesehatan juga berpengaruh, di mana tidur dengan keadaan terkurap seperti istilah kata Jawa itu bisa menyebabkan selempek. Ya, jadi selempek, sesak nafas. Maka dari itu tidur yang baik adalah dengan posisinya yang melumah atau berbaring ke kanan maupun ke kiri. Kemudian contoh etika akhlakul karimah yang selanjutnya, akhlak yang terpuji adalah dari tutur bahasa kita, dari tutur pembicaraan kita. Orang yang berbicara tidak baik, maka orang menganggapnya itu juga akan tidak baik. Jadi berbicara itu harus yang sopan, kalem, pelan, jangan terlalu keras-keras, ojo terlalu kencang-kencang. Berbicara yang sopan. Dan kita harus bisa membedakan mana seseorang yang kita ajak untuk berdialog, kita ajak untuk berbicara. Apabila yang kita ajak berbicara itu orang yang tua, apalagi guru kita, maka kita harus menunjukkan bahasa tata krama yang bagus, kalau istilah Jawa, boso.
Tapi kalau kita bukan orang Jawa, ya setidaknya kita berbahasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa di mana suku adat kita berada. Kita orang Sumatera, ya kita pakai bahasa Sumatera yang paling halus itu yang mana? Kita orang Jawa, kita harus menggunakan bahasa Totokromo yang bagus. Kita orang Kalimantan juga kita harus menggunakan bahasa orang Kalimantan yang bagus. Itu seperti apa? Kalau tidak bisa kita berbahasa secara adat, mari kita berbahasa secara Indonesia, memakai bahasa Indonesia yang halus. Jangan sampai ada nada membentak kepada orang tua, karena itu kurang bagus. Apapun orang tua menyuruh kita, minta tolong kepada kita, ngongkon awake dhewe, maka hukumnya kita selaku anak adalah fardhu ain untuk siap melaksanakan apa yang disuruh oleh orang tua kita. Jangan sampai menolak. Bisa tidak bisa, harus kita laksanakan, harus kita jalankan. Karena itu bentuk patuh kita kepada orang tua kita. Kemudian yang terakhir untuk akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Alhamdulillah pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kenikmatan, bulan yang penuh banyak hidayah, dan bulan penuh banyak kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah dalam tasbih kita, dalam zikir kita, dalam ibadah kita. Segala sesuatu kebaikan di dalam bulan suci ini, maka pahalanya sudah otomatis akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka dari itu, setelah bulan suci Ramadan, kita akan masuk pada bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri. Nah, momen di sini kita harus mewujudkan kembali akhlakul karimah kita, etika yang bagus kita. Kita wujudkan pada momen-momen setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi perlu kita ketahui bahwa pada waktu hari raya nanti, pada waktu bulan Syawal, hari raya Idul Fitri nanti, yang perlu kita ketahui adalah kita harus menunjukkan lebih sikap kita, etika kita, akhlakul karimah kita. Kita harus menunjukkan. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa di dalam hari raya Idul Fitri itu tidak ada orang kaya, itu tidak ada orang miskin, tidak ada orang bodoh, tidak ada orang paling pandai. Yang ada hanyalah orang tua dan anak muda, di mana orang tua wajib berada di rumah dan anak muda wajib berkunjung kepada orang tua dalam rangka untuk bersilaturahim, di mana silaturahim ini juga akan memperpanjang umur kita, akan membuka rezeki kita. Maksud yang tua di rumah, yang muda untuk berkunjung kepada yang tua. Maksud bentuk di sini adalah kita sebagai anak muda, kalian sebagai anak muda, kalian wajib ketika nanti waktu hari raya wajib berkunjung kepada orang yang tua, kepada saudara, kepada tetangga, pada sanak famili. Nah, jangan sampai kita yang muda didahului oleh yang tua. Urutannya ketika nanti waktu kita Idul Fitri, urutannya adalah pertama kali kalian nanti bakdane, nah, wong Jawa ngarani bakdan, atau berjabat tangan dengan mengungkapkan rasa maaf, dengan mengungkapkan rasa kesalahan, agar
tujuannya untuk saling memaafkan. Minal aidin wal faizin. Jadi runtutan yang pertama adalah kita nanti berjabat tangan meminta maaf, bersilaturahim kepada ibu kita. Kepada ibu kita yang sudah mempunyai suami, pertama kali kepada suaminya. Nah, setelah itu kepada ibunya. Yang belum mempunyai suami, kalian masih anak-anak, masih pelajar, pertama kali adalah kepada ibu kalian. Baru setelah kepada ibu, kepada bapak kalian. Kepada bapak kalian. Berjabat tangan, ambil tangannya, kalian sungkem, kalian merunduk, mencium tangannya dengan mengatakan maaf kepada orang tua kalian, kepada ibu kalian, kepada bapak kalian. Dengan mengucapkan maaf atas segala kesalahan, perilaku, tingkah laku dari kalian mungkin yang kurang berkenan kepada orang tua kalian. Kemudian setelah kepada ibu, kepada bapak kalian, ayah kalian, abah kalian, abi kalian. Terserah kalian panggilnya apa. Setelah itu sama tata caranya, kalian harus berjabat tangan, diambil tangannya, kalian sungkem, jangan sampai tangannya didudut, tapi kalian merundukkan badan, sungkem, dan bilang kata-kata maaf atas segala kekilafan, kekurangan tingkah laku yang kurang berkenan terhadap bapak kalian. Lalu setelah itu kepada mbah kalian, mbah kakung, mbah putri, mbah dari bapak, mbah dari ibu. Setelah itu kalian kepada saudara-saudara kalian, Pak D kalian, kepada om-om kalian, kepada bule dan lain sebagainya. Keluarga kalian yang keluarga dulu yang diutamakan. Dan kalian selaku yang muda hukumnya wajib untuk pergi ke rumah beliau-beliau, saudara-saudara kita yang sudah tua, sanak famili kita yang sudah tua. Kita wajib selaku yang muda untuk berkunjung bersilaturahim kepada beliau-beliau yang sudah tua. Dan wajib hukumnya juga setelah kepada saudara-saudaranya selesai, wajib hukumnya kalian untuk bersilaturahim kepada bapak ibu guru kalian. Karena bapak ibu guru kalian lah sesuatu ujung tombak di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tanpa beliau-beliau bapak ibu guru, tanpa doa dari beliau-beliau bapak ibu guru, maka kecillah harapan kalian untuk meraih sebuah kesuksesan. Dan jangan lupa ketika nanti waktu berkunjung kepada bapak ibu guru, bersilaturahim kepada bapak ibu guru, jangan lupa kalian setelah bersilaturahim, jangan lupa untuk minta barokah doa kepada beliau-beliau. Karena doa beliau itu juga sangat penting, sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita menggapai sebuah tujuan apa yang kita inginkan, dalam kita menggapai sebuah cita-cita kesuksesan yang akan kita inginkan. Doa beliau, barokah daripada guru kita itu sangat penting sekali. Tapi jangan sampai lupa doa guru ketika waktu kita bersilaturahim ke dalamnya bapak ibu guru, jangan lupa kita untuk selalu meminta doa, barokah doa kepada beliau. Karena barokah doa beliaulah sangat penting bagi kita semua dalam kelangsungan kita menggapai sebuah tujuan apa yang kita inginkan. Baik anak-anak, untuk akhlak yang kedua, ini ada akhlak yang negatif, akhlak yang kurang baik. Akhlak di sini disebut dengan akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah ini akhlak yang tercela, akhlak yang kurang baik. Seperti contoh sifat sombong, iri, dengki, dan lain-lain. Seperti takabur dan lain-lain. Nah, ini akhlak kebalikan daripada akhlakul karimah tadi. Kalau akhlakul karimah itu akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji, akhlak positif,
Akhlak yang akan membawa kebaikan bagi kita seorang muslim, bagi kita umat manusia. Tapi yang satunya ini adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ini akhlak yang kurang bagus, akhlak yang tercela. Ada seorang sombong, ada seseorang yang itu, ada seseorang yang kurang menunjukkan dirinya itu lebih hebat. Itu salah satu bentuk daripada akhlak mazmumah. Akhlak yang tidak baik, akhlak yang tidak bagus. Akhlak yang tidak bagus apabila ini diterapkan, maka ini akan membawa dampak keburukan bagi kita. Contohnya, pada waktu kita berjalan di jalan raya, akhlak yang kita pakai bukan akhlakul karimah, tapi akhlak yang kita pakai adalah akhlakul mazmumah. Kita naik kendaraan bermotor, kita tanpa menggunakan helm, karena akhlaknya yang kita pakai adalah akhlakul mazmumah, kita tidak memakai helm. Kita naik sepeda motor, ugal-ugalan, kebut-kebutan, glayer-glayeran, seperti konvoy anak-anak pada zaman saiki, pada zaman sekarang. Ini contohnya anak-anak supporter dan lain-lain itu. Tanpa menggunakan helm, kita naiknya glayer-glayer, lampu merah kita terjang, dan pada akhirnya ada kendaraan besar berupa tronton. Yang pada saat itu posisinya tronton itu lampu hijau dan posisi kita lampu merah, kita berada di dalam perempatan. Namun karena kita menggunakan akhlakul mazmumah, akhlak yang kurang bagus, akhlak yang tercela, maka lampu merah tersebut kita terjang. Kita terjang, dan pada akhirnya seharusnya kita berhenti, yang berjalan itu zonanya tronton tadi. Karena trontonnya di lampunya pas lampu hijau, maka tronton tersebut melintas dengan cepat, kita juga melintas menerjang lampu merah dengan ngebut. Maka apa yang terjadi? Naudzubillah min dzalik, yang terjadi adalah sebuah bencana bagi kita, yaitu kecelakaan. Entah masih hidup atau mati, kita juga tidak tahu. Itulah salah satu bentuk contoh akhlakul mazmumah, akhlak yang tidak terpuji. Dan masih banyak sekali contoh-contoh perilaku-perilaku, tingkah laku yang negatif. Itulah salah satu dari pada bentuk akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Maka dari itu anak-anak, kita semuanya, mari kita semuanya untuk saling menjaga etika, saling menjaga tingkah laku kita. Mari kita tingkatkan bentuk keimanan kita kepada Allah dengan bertingkah laku yang baik, yang sopan dan santun. Kita tidak ugal-ugalan, kita tidak sembrono. Kita harus menjalankan atau kita wajib untuk melakukan bertingkah laku yang bagus, bertingkah laku yang sopan dan santun, baik dimanapun kita berada dan dimanapun kita ada. Seperti hanya di dalam hadis Nabi yang sudah diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dhahaba husnul khuluqil bil khairil dunya wal akhirah, di mana akhlak yang baik akan memborong semua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka dari itu sudah diriwayatkan sama Nabi Muhammad melalui hadisnya tadi, kita akhlak yang baik akan mendorong umat manusia dalam kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Mari kita senantiasa untuk saling berintrospeksi diri dalam kegiatan ini, untuk saling berintrospeksi diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hati-hati, kita tidak boleh sembrono, jangan sampai sembrono. Mari kita tunjukkan akhlak yang bagus, etika yang bagus, sopan dan santun kepada orang tua kita, kepada bapak ibu guru kita, dan kepada siapapun saja yang ada di sekeliling kita.
Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan, yang bisa Pak Nova sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan sampai lapar, haus, dahaga ini menjadi kendor kita dalam melaksanakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci merupakan bulan kesempatan buat kita untuk meminta maaf atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan kita untuk mencari dan memperbanyak pahala kita dalam bentuk kegiatan ibadah kita. Jangan sampai kalian melewati puasa kalian, jangan sampai kalian melewati sholat tarawih kalian, jangan sampai kalian melewati tadarus kalian, jangan sampai kalian melewati sholat witir kalian, jangan sampai kalian melewati sholat duha kalian. Mumpung bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini dalam 1 tahun sekali ini. Karena belum tentu tahun depan kita masih berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan apa tidak, kita juga belum tentu, kita juga tidak tahu. Dan semoga saja kita semua dapat dipertemukan kembali oleh Allah di tahun depan, kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Pak Nova sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dalam kegiatan Pondok Ramadan ini nanti senantiasa Allah akan memberikan barokah kepada kita semua berupa ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.